maksudnya berfirmanlah Allah, berkatalah Allah, Ya. bersabda Allah. Itu kan sama. Oke, sekarang aku tanya Ibu dulu. Apakah Allah itu punya mulut? Ya punya dong. Ah, Berfirmanlah Allah. Allah, iya berfirman. Berfirmanlah Allah. Allah menciptakan kan melalui firman. Iya. Karena Allah kan Ya. berkata, maka jadilah. Jadi begini. Kalau Allah Iya. akan menciptakan segala sesuatu, pasti ngomong dong, berfirman. Firman itu perkataan. Artinya kalau perkataan keluar dari mana itu? Ya dari mulut lah. Berarti sebentar dulu. Apakah Yesus sudah ada pada sebelum penciptaan atau belum? Sudah ada. Sudah ada sebelum penciptaan ya. Karena Yesus Dia oke. dia duduk di Sebentar. samping kanan Allah. Jadi sebelum turun Sebentar, ke bumi, Iya, biar kita telaah step by step. Kan Ibu kita bahwa Yesus sudah ada bahkan sebelum dunia diciptakan. Kan begitu. Sekarang kalau memang Yesus sudah ada sebelum dunia diciptakan, apa kerja Yesus tuh kalau dia sebelum dunia? Ngapain dia ada? Apa kerjanya? ya dia duduk di samping kanan Bapa. Duduk-duduk aja dia. Jadi kerja Yesus adalah duduk-duduk aja di samping Allah Bapa. Ya, dia menunggu perintah Allah. Contohnya, Menunggu perintah. perintah Allah. Jadi Contohnya waktu diperintahkan untuk turun ke bumi, maka dia diutus. turun. Oke, pernah kapan sebelum penciptaan, sebelum perjanjian barulah di perjanjian lama pada kitab Kejadian, pernahkah Allah menyuruh Yesus turun ke bumi? Buktinya kan dia diutus ke bumi, ya kan? Diutus. Iya, berarti selama perjanjian lama sampai kitab Zakaria dia duduk-duduk aja dia di langit sana gitu. Ya dia kan ikut menciptakan kan, dia kan marilah kita Dia menciptakan. berarti Yesus juga ikut menciptakan. Apa yang diciptakan Yesus pada saat itu? Contohnya gini Bapak ya, contohnya gini. Kan dia kan sudah lama bersama-sama dengan Allah, boleh dikatakan bermiliaran-miliaran tahun. Iya. Duduk di samping kanan Allah kan. Dia melihat bagaimana Allah Dia menciptakan. duduk atau mencipta? Duduk ini kan nggak kerja, duduk-duduk aja dia gitu. Kayak mananya sebenarnya? Posisinya dia duduk kan aja atau ikut? ada kan penglihatan siapa itu yang dibunuh sampai apa? Dia kan melihat berdiri, tidak selamanya dia duduk. Sekarang kita Kan ada bukan juga di dalam situ. kitab bahwa Kita masalah Yesus ini dikasih gini, penglihatan, gini. dia melihat Yesus berdiri di samping kanan Bapa. Dia kan orang kan tidak percaya kan, dia dikasih Iya. Roh Kudus. Stefanus tahu aku hukum. Stefanus ya kan. Stefanus Jadi dia yang dihukum mati oleh Saulus. Aku ngerti Iya, itu. berarti Sekarang dia jangan ke situ. berarti dia Jangan ke tidak situ. duduk terus. Ada kalanya dia berdiri, Oke. ya kan? Ada kala berdiri, ada kala jongkok gitu. Sebentar Kalau dulu jongkok biar kita tidak tahu, yang penting dalam Alkitab ada kan. jangan gitu. Oke lah. Sekarang dia kan sudah ada sebelum dunia diciptakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu yang menciptakan Allah Bapa sendiri atau ikut Yesus itu atau ikut Roh Kudus? Gini Bapak ya, tunggu saya kasih ayatnya ya. Ada ayatnya ya. Makanya Dia jadi dia apakah contohnya begini, Yesus itu sama seperti digambarkan sebagai pekerja ahli. Kalau biasa kalau di apa insinyur itu yang merancang rumah itu kan seperti itu, dia cuma hanya merancang, tetapi yang menciptakan itu Allah. Seperti misalnya gini, Allah. Bapak, bagaimana kalau misalnya daun ini warnanya hijau? Oke, Allah menciptakan daun itu warna hijau. Dia gitu ada campur tangan memang Yesus, ya kan? Bapak, bagaimana kalau bunga ini warnanya merah? Allah menciptakan begitu. Jadi dia ikut menciptakan. andil. Ya, ikut andil, tapi dia tidak menciptakan tapi ikut andil. Oke lah, iya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah, siapa sih Allah ini? Allah ini siapa ini? Allah itu ya Bapa yang kita sembah. Oke, apakah Allah ini hanya Bapa atau Allah ini ikut Yesus dan Roh Kudus juga? Bagaimana? Apakah Allah ini hanya Bapa saja atau Allah ini termasuk tiga-tiga ini? Allah ini adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mana yang benarnya ini? Atau Allah hanya Bapa saja? Kalau Allah yaitu Bapak sendiri, Yesus ya sendiri, Roh Kudus itu ya kuasa Allah. Makanya kalau orang menghujat Roh Kudus itu, orang kan bilang nggak bisa menghujat Roh Kudus. Artinya kalau kita tidak percaya bahwa Allah menciptakan alam semesta ini, ya berarti kita menghujat Roh Kudus. Kita tidak percaya dengan kekuasaan Allah, ya kan? Itu namanya menghujat. Karena kita tidak percaya kuasa Allah.
yaitu Roh Nanti Kudus. kita masuk ke definisi menghujat, Ibu. Kita selesaikan dulu apakah Yesus apakah Yesus pencipta atau tidak. Itu dulu kita selesaikan. Karena memang data yang kita dapatkan di Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nama Yesus belum muncul di Kejadian, tetapi iman kita kan mengatakan Yesus itu di Yohanes itu segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tidak ada yang dijadikan tanpa oleh Dia ini. Dia ini kan merujuk pada Yesus. Allah menciptakan dunia ini, Allah menciptakan segala sesuatu ini untuk Yesus. Ya, bukan berarti Yesus yang menciptakan. Begitu, tapi Yesus turut andil menciptakan apa yang Allah ciptakan. Misalnya saya kasih contoh tadi, Bapak, bagaimana kalau burung ini warnanya putih? Oke, Allah menciptakan burung itu warnanya putih. Begitu. Oh, gitu. Ya kan? Dari mana konsep Ibu itu Ibu dapatkan? Tunggu ya, ada ayatnya itu. Lagian kamu jangan ngeyel lah sebenong kali. Coba bahasa Amsal 8. Aku tahu Korip, kok ngadu domba aku aja kok Kristen sama Kristen. Enggak lah, lo Yesus itu yang jelas sudah utusan, kan gitu kan? Coba baca Amsal 8 ayat 30 kalau enggak salah. Amsal 8 ayat 30, bukalah, bacakanlah seperti apa 8 ayat sehingga 30. muncul konsepmu itu. Apa katanya? Baca. Amsal 8 ayat 30 kalau enggak salah ya, karena saya tidak bawa Alkitab. Nanya lagi, Bu. Aku pun pakai satu handphonenya ini. Bacakan dulu, Arif, kalau ada situ komputermu, ketikkan dulu di Google itu. Nah, di situ dikatakan di situ kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia yang baik, dia sebagai pekerja ahli. Sama dengan insinyur apa ya yang biasa merancang rumah-rumah, apa namanya lagi tuh? Amsal berapa? Biar aku buka arsitekturnya Amsal 8 kali. ayat 30. Don King, Amsal 8 30. Jeda dulu aku sebentar. Kalau nggak salah ya, 30 kalau nggak salah. Bukankah Amsal itu hikmat, Bunda Netral? Ya, hikmat itu kan Yesus itu adalah hikmat. Yesus itu adalah hikmat, adalah kasih, karena dia kan serupa dan segambar dengan Allah, artinya serupa dan segambar Allah, sifat-sifatnya hampir seperti dengan Allah. Misalnya begini, Bapak kan punya anak pertama, sudah lama satu rumah dengan Bapak, dia lihat Bapak kelakuan apa, terus Bapak mirip mukanya sama Bapak, misalnya, mirip mukanya bapaknya, ya sifatnya juga mirip ya, begitu juga Yesus hampir mirip dengan Allah, berarti tidak ikut-ikutan ya. Yesus itu hanya ini teknisi aja ya. Ya, jadi begini ya, Pak Arif, mukanya Pak Arif mirip sama anaknya ya, sifatnya juga mirip. Begitupun Yesus, karena mereka sudah lama bersama-sama, ya kan, seperti itu. Jadi Yesus bilang, kamu tidak tahu, kenapa kamu mencari tahu Allah, sedangkan Allah kan tidak bisa dilihat. Lihat saja saya. Bukan berarti dia Allah, artinya dia mirip dengan Allah, sifatnya mirip dengan Allah. Sampai seperti kalau anak pertama kita kan bisa, mirip bapaknya Kang, mirip juga mirip juga sifatnya. Bapaknya itu suka memberi, suka bersedekah, ya kan, begitu. Yesus juga seperti itu. Oh, berarti Mbak Netral ini tidak meyakini bahwa antara aku dan Bapak adalah satu, itu bukan apa-apa pemahamannya? Ya, bukan. Artinya aku dan Bapak itu satu, artinya bukan satu, artinya menyatu. Menyatu dalam apa? Menyatu dalam pikiran, pekerjaan, menyatu untuk menyelamatkan umat manusia. Makanya dia utus Yesus untuk turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Bukan satu badan. Ya kan, seperti itu. Oke, jadi aku udah baca itu Amsal 8 ayat 30. Itu berbicara tentang hikmat yang ada pada Allah, aja besar. Kepada siapa? Hikmat itu ditujukan kepada Yesus. Nah, jadi awal ciptaan Allah itu, Bapak, awal ciptaan Allah itu di surga. Tunggu dulu, awal ciptaan Allah di surga atau di langit yaitu Yesus. Ya, awal ciptaan Allah di bumi
ya manusia pertama yaitu Adam dan Hawa itu. Iya, dengar Ibu, Amsal itu berbicara tentang nasihat-nasihat agar kita berhikmat. Hikmat itu kita disuruh mencari hikmat melalui takut akan Tuhan, melalui pencarian akan Tuhan. Disitulah di dalam pencarian akan Tuhan itulah kita mendapatkan hikmat. Begitu. Itulah Amsal 8:30 itu, ke situ arah ayat itu. Nah, gini aja kalau gitu Bapak. Baca Amsal 8 ayat Apa? Amsal 8 ayat 22 supaya Bapak yakin bahwa itu Yesus, ditujukan kepada Yesus. Itu yang membacakan itu kalau nggak salah Salomo. Amsal 8 ayat 22. Di situ mengatakan Allah menciptakan aku, ya kan, sebagai awal kegiatannya. Jadi sebelum menciptakan malaikat, ya, sebelum Allah menciptakan malaikat, sebelum Allah menciptakan manusia dan seluruh isinya. Nah, awal kegiatannya Allah itu menciptakan siapa? Makanya Yesus bilang kepada Abraham, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ya betul. Karena awal ciptaan Allah yaitu Yesus dalam bentuk roh. Nah, Yesus punya roh sendiri. Bukan berarti itu rohnya Yesus itu rohnya Allah, enggak. Itu gimana sih dongeng ini? Katanya pelayan gereja. Oke. Nggak apal ke Bibelnya, masih googling. Bukan, buka aplikasi lah. Oke, jadi bisa sih, tapi lihatlah apa itu Ibu. Apanya itu? Ayat itu, aku adalah awal permulaan penciptaan. Aku adalah cipta. Sebagai awal? Oke, permulaan ciptaan. Nah, berarti ciptaan lah dongeng. Berarti ciptaan Yesus itu. Berarti enggak, kita klarifikasi sama Ibu ini netral. Ibu bahwa Yesus itu adalah ciptaan, Ibu. Iya, dia iyalah. Waduh. Ciptaan. Yesus adalah ciptaan, enggak apa-apa sih. Yang pendapat Ibu ini dia, gitu. Di sini dia mengaku sendiri, Yesus mengaku sendiri, aku itu Yesus, ya. Nah, di situ dikatakan yang paling awal dari semua tunggu hasil. Dulu, di mana Yesus mengaku Ibu dia adalah ciptaan? Baca aja ini. Nah, baca di Amsal. Di mana? Amsal 8 ayat 22. Amsal itu sebentar. Lihat judul perikop di atas Ibu. Saya tanya. Judul perikop di atas wejangan hikmat. Wejangan hikmat. Bukan wejangan hikmat. Yesus itu adalah hikmat, Bapak. Nah, Amsal 8 ayat Amsal 8 ayat 13. Sejak zaman dahulu sekarang sejak zaman dahulu berarti aku diberi kedudukan. Siapa yang diberikan kedudukan sejak zaman dulu? Ya kan itu Yesus. Nah, sejak awal maksudnya lebih dulu daripada bumi. Itu maksudnya. Di Amsal 30 itu begitu. Nah, di Amsal 30 itu artinya begini. Di Amsal 30 itu artinya begini. Saat Allah menyiapkan langit dan aku ada di sana. Nah, itu makanya marilah kita. Jadi Yesus ada di situ. Jadi sebelum Allah menyiapkan untuk menciptakan bumi, Yesus sudah ada di situ. Bersama-sama dengan Allah, duduk di samping kanan Allah, itu kan jelas. Makanya di Wahyu 3 ayat 14, inilah kata-kata dari Amin. Nah, di situ dikatakan yaitu saksi yang setia dan benar, ciptaan Allah yang pertama. Jadi Yesus itu Pak ciptaan. Ciptaan yang pertama. Iya, enggak apa-apa lah sih kita begini buat teman-teman. Sebentar, buat teman-teman, kita ini Kristen ini punya pandangan yang berbeda terhadap Trinitas, Tritunggal, dan itu enggaklah menjadi sebuah problem. Contoh nih, ada yang oneness, ada yang nggak ada jadi masalah. Kalaupun Ibu ini berkata Yesus itu adalah ciptaan yang awal dari segala yang awal, juga nggak masalah. Alkitab bilang begitu, bukan saya kok. Alkitab yang ngomong begitu. Iya, begini karena memang begitu. Mungkin beliau lagi ngurusin narkoba itu. Ya. Itu pun itu berlaku di kalangan si Tritunggal. Pendapat Unitarian itu pun nggak boleh. Itu nggak boleh disalahkan oleh Tritunggal karena memang
ada juga fakta-fakta di ayat itu yang menyatakan dia bersifat Unitarian sesuai dengan ayat yang ditunjukkan oleh si Unitarian itu. Gini aja Bapak, kita tidak usah berpatokan Unitarian atau enggak begitu. Contohnya Ibu kan beranggapan, kalau saya nggak pernah mengatakan Yesus itu ciptaan, dia itu pencipta. Nah, di mana ada ayatnya kalau Yesus pencipta? Coba kasih lihat Dari ayat. Yohanes tadi, tapi begitu. Dari Yohanes tadi, dia adalah, tanpa dia tidak ada segala sesuatu yang diciptakan. Dia itu logosnya Allah yang sudah ada bersama-sama dengan Allah. Dia bersama-sama dengan Allah. Siapa itu dia yang bersama-sama dengan Allah? Kan Yesus. Yesus. Ya, firman-Nya. Iya, makanya berarti dia bukan Allah. Loh. Oke lah, saya rasa gitu dulu. Turun dulu ya Arif ya. Kalau udah ke pojok emang gitu kau dongking. Enggak lah, enggak artinya Iyalah, emang kelakuanmu kan seperti itu. Emang kalau udah ke pojok turun tanpa pamit. Iyalah. Biarlah dulu, naikkan dulu otet yang lain dulu apa Arif. Lari kau, waduh, ngaku lah kalau emang kalah data, kalah debat. Sudah turun dia menyerah. Menyerahlah. Berarti Yesus itu utusan ya, Bunda Netral ya? Iya, utusan. Banyak kok ayat-ayat bahwa Yesus itu utusan, Yesus itu hamba. Kan banyak ayatnya. Tapi kalau dibilang Yesus itu adalah Allah itu sendiri, gimana menurut Bunda Netral? Bagaimana? Kalau Yesus itu dibilang, kan teman-teman Kristen itu kan banyak umumnya itu bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri gitu katanya. Ya itu salah besar Bapak, salah besar itu. Ayatnya di mana? Bunda Netral bisa membantahnya. Halo? Iya, di mana Bunda Netral bisa membantahnya itu? Gimana? Banyak sih, banyak untuk membantah itu banyak. Karena di Yohanes 17 ayat 3 ya kan, satu-satunya Allah ya kan. Nah di situ juga Yesus yang Allah utus. Berarti ada dua yang kita harus imani. Kita beriman kepada Allah sebagai pencipta, kita beriman kepada Yesus sebagai utusan Allah. Jadi dua-duanya ini harus kita imani. Nah gitu. Nah di Yohanes 14 ayat 28 Yesus mengatakan, aku akan pergi dan kembali ya, karena aku kepada Bapa dan Bapakmu. Itu di situ juga dikatakan, kenapa engkau mengatakan aku besar, bukankah Allah lebih besar daripada aku? Itu pengakuan memang tulus dari Yesus, memang itu pengakuan yang memang benar-benar betul. Tidak, jadi kita sebagai pengikut Yesus itu tidak seharusnya kita harus percaya Yesus, bukan percaya kepada guru-guru agama yang tidak bertanggung jawab, mengajarkan tidak ada di dalam Alkitab. Yang kita harus yang ada di Alkitab yang kita harus kasih beritahu, bukan itu tentang Tritunggal. Nah di Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah kan. Nah itu yang menyatakan siapa dikatakan situ, dia yang menyatakan itu ya Yesus. Banyak sih Bapak, banyak ayatnya sih. Iya. Berarti posisi Yesus ini tidak setara dengan Sang Bapa, Bunda Rita. Ya tidak setara lah. Sedangkan di Bilangan 23 ayat 19 kalau tidak salah, Allah bukanlah manusia, bukan anak manusia, artinya seperti itu. Terus Roh Kudus itu sendiri bagi pemahaman Bunda Netral di mana itu, sebagai apa itu Roh Kudus itu? Nah, kalau Roh Kudus itu Roh Kudus itu kuasa Allah. Nah, itu Roh Kudus itu kuasa Allah, maksudnya itu kuasa Allah itu bisa melalui manusia, bisa melalui angin, kalau Allah mau banjir ya bisa lewat lewat air, bisa lewat api. Nah itu atas kuasa Allah, seperti itu kuasa Allah itu. Makanya waktu bilang baptislah mereka ya
ajarlah mereka. Maksudnya bukan diajarkan Allah itu Tritunggal, tidak. Itu kan Allah Bapa dan Roh Kudus itu dipakai di saat baptisan. Artinya ajarlah mereka, ya kan? Ajarlah mereka. Kita harus sebelum kita dibaptis harus diajar siapa Allah. Nah, itu artinya tuh siapa Allah. Kamu harus dulu belajar siapa Allah yang benar. Nah, kedua, kita harus juga belajar siapa itu Yesus. Ya, itu juga kita harus belajar. Nah, apa itu Roh Kudus? Itu juga kita harus pahami apa itu Roh Kudus. Nah, kalau kita sudah tahu itu dia, ya siapa Allah yang benar, siapa utusan. Nah, itu kita baru harus dibaptis. Kalau tidak tahu, enggak perlu dulu dibaptis karena Yesus bilang ajarlah mereka. Jadi harus diajar dulu, jangan langsung masuk tapi tidak tahu apa-apa. Nah, seperti itu. Berarti Bunda Netral ini pemahamannya bukan Tritunggal ya, bukan? Ya bukanlah, karena di Alkitab saya sebenarnya tidak mau bahas Tritunggal. Karena kenapa? Karena tidak ada di Alkitab. Yang saya mau bahas, Allah itu esa, ya, Allah itu satu. Nah, siapa yang bilang itu? Kan Yesus. Nah, di Yohanes 5 itu, di situ di Yohanes 5 ayat 26, kalau tidak salah, Bapa mempunyai hidup sendiri kan? Dalam dirinya sendiri. Demikian juga anak. Nah, bagaimana? Kan terpisah kan? Itu. Nah, di sini ada nggak Roh Kudus? Tidak ada. Roh Kudus itu kuasa Allah. Apapun yang Allah mau, makanya Allah itu apa yang dia mau buat atau ciptakan ya pasti akan jadi dengan melalui firman-Nya, melalui kata-katanya ya. Maka jadilah seperti itu. Banyak sih Pak, banyak. Enggak, maksud saya itu ketika Yesus diciptakan, ya bukan ya ciptaan kan, Yesus menurut pemahaman Bunda Netral kan. Itu datang dari atas apa dilahirkan dari Bunda Maria? Sebelum gini Bapak ya, sebelum Yesus diutus oleh Allah. Artinya diutus berarti dia berasal dari tempat yang sama ya kan. Nah, diutus itu berarti sebelum dilahirkan oleh Maria dia sudah ada. Ya kan, diutus berarti dia sudah ada. Ya kan? Nah, roh kan Yesus kan diciptakan oleh Allah, permulaan ciptaan Allah tadi di Amsal, ya di Wahyu, di Kolose kan ada di situ. Jadi permulaan ciptaan Allah itu Yesus dalam bentuk apa? Bentuk roh. Nah, roh itu yang dimasukkan dalam kandungan Maria ya dan menjadi Allah kan maha kuasa. Nah, disitulah dia pergunakan Allah Roh Kudus itu. Roh Kudus itu kuasa Allah. Nah, apa yang Allah saja berfirman, maka jadilah daging, jadilah manusia, keluarlah Yesus. Nah, seperti itu. Nah, itu kuasa kudus itu tidak bisa, orang bilang kuasa Allah itu memang tidak bisa dipisahkan kuasa Allah, tapi Yesus dan Allah bisa dipisahkan. Ya kan, satu di langit, ya, satu di bumi. Tapi kalau Roh Kudus itu tidak bisa dipisahkan oleh Allah. Kan kenapa Yesus bisa mendapat mujizat itu karena kuasa Allah, Roh Kudus Allah. Nah, itu artinya coba kalau Yesus tidak dikasih Roh Kudus atau tidak dikasih kuasa, tidak diberikan kuasa itu, ya tidak akan bisa apa-apa. Dan makanya Yesus bilang begini, aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau Allah tidak memberikan kuasa itu atau Roh Kudus itu. Begitu. Iya. Jadi Yesus itu ketika turun ke bumi itu merupakan wakil dari yang tidak kelihatan, Bunda Netral ya, untuk kemudian mengajarkan apa yang difirmankan oleh Bapak kepada umatnya gitu, Bunda Netral. Iya, begitu. Bukan Allah yang menjelma jadi manusia. Iya, kalau misalnya ada Kristen yang kebanyakan itu bahwa Yesus itu adalah inkarnasi atau jelmaan dari Bapak, sang Bapak gitu kan. Menurut Ibu Netral bisa ini masuk akal nggak? Tidak masuk akal lah. Itu sangat tidak masuk akal. Karena banyak sekali ayatnya juga itu kalau tidak masuk akal kan itu gampang saja kok bilang Allah tidak pernah mati, kan itu ada ayatnya, Allah tidak pernah mati. Nah, Yesus pernah mati, berarti bukan Allah. Tak satu pun yang pernah melihat Allah. Nah, waktu Yesus turun ke bumi, dilihat enggak? Nah, manusia lihat dia, berarti dia bukan Allah ya. Nah, waktu Yesus dibunuh, kalau dia Allah, waktu ditombak,
pasti tidak akan tembus. Yesus itu disalib. Murid-muridnya. Murid-muridnya yang mengatakan. Halo? Ya. Oke, kasih satu ayat di mana murid-murid mengatakan Yesus itu mati di kayu salib. Nanti kita kasih komparasi. Iya, iya. Kasih. Kasih. Aku lagi tidur dimensi, nunggu kau cari data, bertidur aku betah. Dimensi. Udah lupa bangun ya. Assalamualaikum Ustaz Dio. Ya, waalaikumsalam. Lanjut. Udah tidur deh, lupa bangun deh nih. Ya, Siti. Tidur aja aku ya, Mbak Siti. Halo Bang Dimensi. Bang Dimensi, kenapa kau berada di luar kota sekarang? Oke, Yesus. Yesus, selamat siang sama sore. Sore. Yesus, Kristen Islam. Halo, sore. Kenapa diturunkan? Nggak tahu. Janganlah itu, ngeri namanya itu ah. Enggak, sengaja Bang Paro. Karena dia tadi typing itu, makanya aku yang jamba. Makanya aku tadi mau nanya. Ngeri Kak. Ngeri. Habis ku tanya terus ku turunkan. Yesus, apa manfaat kelaminmu? Mau nanya itu aku. Waduh. Mau hujat dia di bawah. Makanya ku Kurang jamba. banget ya ini. Nah, Ngeri, makanya Kak. sengaja ku nein. Ngeri. Kita lawannya Tuhan. Nah, habis ku nanti. tanya gitu baru ku turunkan ya kan. Pas pula nama dia Yesus kan. Menghujat lah kalian. Ngeri kali. Nanti dibalas nangis. Gara-gara dimensi lain langsung naik. Oke ini dia. Nama Tuhannya aja pun dikit kayak gitu. Kok gitu? Hina kali Aku tahu Tuhan jadi. kau. Namanya pun kau bikin. Dimensi lama kali. Gini aja Pak Ustadz. Pertanyaan saya satu aja udah. Aku bukan Ustadz lo, astaga. Sejak kapan wafat ibu? Iya, sorry. Nggak ada datanya ya. Sorry. Sejak Nggak ada data berarti tadi ya. Tidak Iya, ada kau pertanyaan kasih saya- kau dapat data di mana murid-murid menyatakan Yesus mati di kayu salib. Tidak ada ya. Iya, terserahlah. Pertanyaan Data saya ya, satu oke. aja. Yang sederhana. Berarti Yesus anak Maria tidak pernah mati di kayu salib. Setuju? Pertanyaan saya satu aja, Bang Paro, yuk. Sejak kapan Berarti wafat Yesus ibu anaknya artinya tidur? Maria, Yesus anaknya Maria tidak pernah mati di kayu salib. Setuju? Bang Faruk kan udah bertanya dari tadi. Saya kan belum ada bertanya ini. Loh, pertanyaanku nggak ada yang kau jawab. Nggak ada yang kau jawab pertanyaanku, Dinda. Udah aku jawab tadi murid-muridnya, saksinya murid-muridnya. Makanya itu Petrus itu kalau nggak menyentuh lubang paku itu dia nggak percaya karena dia tahu itu. Ada dalam Bible, murid-murid menyatakan Yesus mati di kayu salib. Masih data lagi ya. Kau nggak pakai data. Pertanyaan saya kok kayak menakutkan kali pertanyaan saya Pak Bang Faruk. Pertanyaan saya cuma satu. Aja bikin pertanyaanku saja buat jantungmu pindah ke belakang, nggak mau tanggapi.
Pertanyaanku gimana? Kau jangan egois. Kau maunya pertanyaanmu saja dijawab. Sementara pertanyaanku kau kacangi. Nggak boleh gitulah. Itu lucu kok. Udah saya jawab tadi. Saksinya murid-muridnya udah saya jawab kau tadi. bilang murid-muridnya. Kan kau bilang murid-muridnya kan? Bang Faruk framing. Iya. Sekarang saya tanya ulangin lagi. Yesus itu mati di kayu salib itu menurut perkataannya sendiri, Paulus atau murid-muridnya? Murid-muridnya Paulus, banyak yang pernyataannya itu banyak. Oke, kita mulai dari murid-muridnya dulu. Di mana kasih satu data di mana murid-murid menyatakan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa? Mana ada katanya? Di kitab di Injil Markus itu banyak itu. Dia Markus berapa? Silakan nah. Saya cari dulu. Ya, cari Dinda, cari. Jawabannya itu aja. Cari dulu. Berak lah kau. Cari. Maksudnya dia yang mau menjawab Bang Faruk suruh nyari jawabannya. Buset. Nabi Isa aja jadi umat Nabi Muhammad. Keren lagi menuankan Yesus. Ceki sembiring mulai Bagusan panggil si Bom aja Bang, B2. Tapi Bom nggak berani naik kemari Bang Faruk ya? Nggak berani dia. Di komolnya aja dia biar bisa ngetik. Wih, lama kali. Tidur dia start. Bah, kan pulang kampung dia. Pulang kampung dia. Tadi dia ketinggalan ini apa namanya? Ketinggalan busnya. Banyak-banyaknya. Cari. Ternyata nyari di rumah bapak di neraka. Gimana teman-teman? Dia tadi ngomong kan? Palingan aku diturunkan, nggak bakal diturunkan kau. Kalau nggak menghujat, kabur sendiri dia. Open. Mana jawabannya, woi? Udah habis oten kita nih. Mancing dulu. Bang Faruk lah jadi pemancing. Nggak, hari ini umpan Bang Faruk kurang jago. Bonek lagi dia Bang Faruk. Nggak turun dia Bang Faruk. Bang Faruk ini nggak. Ya, mana datanya? Mana datanya murid-murid menyatakan Yesus mati di kayu salib? Mana datanya? Bukan murid-murid aja itu Bang Faruk. Mana itu saksinya itu Lukas 3 itu satu perikop itu. Iya, siapa yang kan aku bilang tadi
Yang menyatakan Yesus ini mati di kayu salib, Yesus sendiri, murid-murid atau Paulus? Kau katakan murid-murid, ya udah. Mana pernyataan murid-murid yang menyatakan Yesus mati di kayu salib? Markus 23, satu perikop. Kok suatu perikop? Yaudah, kau bacalah satu perikop biar kami dengarkan. Silakan, kau bacalah. Tanggung kali kau bilang satu perikop, satu Bibel lah. Udah. udah Kejadian lain lah biar mantap. Udah ngalahin pendeta dia nih. Tidak pernah ku dapatin satu pendeta membaca satu perikop. Ini kali ini dikasih kok kesempatan. Hah? Kurang baik apa Bang Paru ngasih kau membaca satu perikop? Satu perikop mana paten? Satu Bibel lah. Sebulan kita nunggu di sini. Perikop mana paten? Satu Bibel lah. Pak Ustadz kan minta data. Itu aku kasih. Pak Ustadz minta data, aku kasih. Baca. Sama aja deh, kalau kau bertanya begitu, nanti kau tanya di Al-Quran, kami bilang datanya di Al-Quran, kau carilah, gimana perasaanmu? Enggak, di Al-Quran baca dari juz 1 sampai juz 30. Bentar, ini anti rungkatnya nih, Bang Faruk, ini anti rungkat nggak? Anti rungkat. Bisa rungkat dia. Siap-siap pertanyaan ya, saya. turun ke bawah ya. Siap-siap kau ya, turun ke Gas bawah ya. radio. Aku mute. Pertanyaan saya pertanyaan umum ini, Bang. Apa ya kau ditunggu dari tadi? Kau mau nanya pula kau? Cuma nanya kau? Cuma satu pertanyaan aja, nggak boleh? Kau jawab dulu itu. Kau nggak jawab dari tadi. Kau aja bertanya. Kau satu perikop. Satu pertanyaan aja nggak boleh? Boleh, bonga, togeang. Ya. Boleh. Kau jawab dulu itu pertanyaannya. Itu tadi. Mana itu? Mana murid Yesus itu yang mengatakan Yesus disalib? Mana yang mana? Coba mana? Itu Markus 23 tadi. Yang mana kau bacakan lah? Kami tunggu dari tadi. Aduh. Baru. Aku bisa buktikan yang disalib itu adalah si penyesat nih. Aku buktikan contoh kayak gini sederhana ya. Ya. Bentar ya. Ini contoh sederhana. Bang Sal tuh kan nggak pernah ngomong tuh nggak pakai data nak. Bang Sal kasih tahu nih. Dia ketawa itu, dia sadar dia bodoh, makanya iya lucu juga. Lucu juga kebodohannya. Ini Bang Sal kasih tahu nih, tengok nih. Yang bangkit itu 3 hari si penyesat, tengok nih. Tengok nih Bang Sal nih. Dan mereka berkata, Tuhan kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Siapa yang mengatakan sesudah 3 hari dia bangkit? Ahli-ahli Taurat. Wah, aku bilang. Dengar ya, ulangin ya. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus dan berkata, Tuhan, katanya kepada Pilatus, ini yang berkata nih, kami ini orang ya, imam-imam kepala dan orang Farisi. Kami ingat orang-orang imam kepala dan orang Farisi bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Yang berkata sesudah 3 hari aku bangkit siapa di sini? Tuhan Yesus. Enggak, aku nggak ada bilang Yesus loh. Aku bilang di sini. Aku bilang di sini. Ya. Yang berkata sesudah 3 hari aku akan bangkit siapa yang berkata di sini? Yang mengatakan itu, yang menanyakan ke Pilatus itu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Itu padahal udah jelas itu. Yang mengatakan si penyesat. Yang mengatakan itu si penyesat, kok baca itu? Kami ingat, kami ini kan orang-orang ini imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Kami ini ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata sesudah 3 hari aku akan bangkit. Siapa yang berkata? Si penyesat di situ. Nah, itu baru tepat. Tepuk tangan buat si penyesat. Itu data. Silakan jawab pertanyaan Bang Faruk tadi. Di mana tertulis?
Kembali lagi Sebentar, kita ke tema. Saya jelaskan yang baru Bang Sal. Gak usah, jawab aja pertanyaan Bang Faruk. Saya jelaskan dulu yang abang baca barusan. Gak usah, jawab aja pertanyaan Bang Faruk yang tadi. Aku hanya ngasih informasi. Kok nggak boleh? Kok nggak boleh sih? Kok nggak boleh sih? Karena jawaban karena pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya dari Bang Faruk tadi. Silakan. Lucu bang apa ini? Lucu. Pantas kalian menang terus. Pantas kalian menang terus. Jangan curhat Bang. Jawab aja pertanyaan Bang Faruk tadi. Di mana tertulis? Markus 23. Nomor berapa biar dibuka? Pak Ustadz udah banyak kali bertanya tadi. Saya bertanya satu aja belum. Kok takut Ya kali ada kalian bertanya. Satu aja. Iya, di Markus 23 nomor berapa? Satu aja saya tanya yuk. Saya turun Di langsung Markus, di Markus 23 nomor berapa? Kok ketakutan kali kalian? Saya pertanyaan satu aja saya langsung turun. Nanya lah, mau nanya apa? Nanya lah. Nah, ya saya Habis nanya kau turun ya. Iya, mohon maaf. Gini Kak, gini Pak Ustadz. Tadi kan narasi Pak Ustadz, wafat itu diartikan tidur. Diangkat dalam keadaan tidur mungkin ya. Tapi saya lihat di nisan-nisan umat muslim, di situ ditulis wafat. Semuanya tidur. Wafat, siapa wafat? Banyak nisan-nisan umat muslim itu ditulis wafat. Aku nanya siapa, ini menceritakan siapa wafat. Siapa wafat? Ini menceritakan siapa wafat. Kalau Nabi Isa wafat, kau bilang di mana kuburannya? Kuburannya di mana? Sebentar. Ada apanya Nabi Isa wafat? Katanya tadi kan Al-Maidah 117 Isa Al-Masih itu wafat. Kata Pak Ustadz tadi kan wafat itu artinya tidur. Kau mau tahu jawabannya? Hah? Ya udah. Mau tahu jawabannya? Tadi buka di Al-Quran. Iya, buka di Al-Quran. Jawabannya buka di Al-Quran. Itu nisan orang muslim. Iya, jawabannya buka di Al-Quran. Bro, dengar nggak? Jawabannya buka di Al-Quran. Itu Nabi Isa itu berdoa ketika aku dilahirkan. Udah. Terus ketika aku dilahirkan, ketika aku diwafatkan, dia berdoa sama halnya kayak saya ini berdoa. Ya Allah, kelak matikanlah aku dalam keadaan husnul khotimah, matikanlah aku dalam keadaan baik, tapi aku masih hidup. Aku berkata seperti itu. Nah, itu juga perkataan Nabi Isa pada saat dia masih hidup, masih ada di dunia. Udah, ketika aku dilahirkan, ketika aku diwafatkan, tapi Nabi Isanya belum wafat. Udah, Nabi Isa kami belum wafat. Sudah. Ketika aku diwafatkan, kamulah yang memelihara mereka. Itu percakapan itu sudah terjadi. Nabi itu berdoa, itu doa. Doa Nabi Isa kepada Allah. Dia belum wafat. Lu pengen menghina orang banget ini ya? Nggak ada di bawah. Nggak ada di bawah. Nggak ada? Udah kabur deh. Loh. Siapa? Nggak mungkin dewa ngehina mah. Tuh dewa sendiri orang hina itu kan. Kalau ngehina segar-segar nggak apa-apa. Iya, kayaknya anak itu semenjak makan ini jaring bulu tangkis nggak ada beresnya tuh anak. Dia mah kayak rayap, apa aja dimakan. Udah tahu babi haram ya. Kata dia, wah saya mah jangankan makan babi, tidur sama babi. Parah ya Allah ya Rabbi. Tadi katanya wafat itu tidur. Baru tahu sembarangan aja kau menjelaskan. Orang wafat bisa bicara nggak?
Hah? Orang wafat bisa bicara? Dimensi. Orang wafat bisa bicara nggak? Kan enggak kan? Itu perkataan dia yang merupakan harapannya, doanya kepada Tuhan pada saat itu. Gitu loh. Sama seperti kayak ini. Dia meninggal. Dengar dulu Dimensi. Sama seperti ini. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Emang kalian langsung diberikan sama Tuhan kalian makanan? Kan enggak kan, enggak langsung kayak gitu kan. Ya Tuhanku, jikalau aku memang salah, maafkanlah aku. Ustaz Dio, jelaskan Ustaz Dio. Dimensi lain ini memang akalnya dia udah buntu. Enggak mau apa sih dia, mau apa sih Dimensi? Wafat tadi tidur kan, yang antum bilang. Ya kau yang bilang tadi wafat itu tidur. Sejak kapan itu? Tulisan Ustaz Dio di bawah tapingan Ustaz Dio. Bro, yang paling memberikan ini bro, dengar bro, yang paling benar memberikan pernyataannya bro, jawaban bro Ustaz Dio, karena beliau ini ahli Quran, bukan dibilang ahli bisa. Memang wafat itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran itu punya dua makna. Makna yang pertama wafatul kubra, makna yang kedua wafatul sugro. Kalau wafatul kubra artinya wafat besar, itulah yang sinonim dengan kematian. Kalau wafatul sugro itu artinya wafat kecil, itulah yang sinonim dengan tidur. Nah kalau kau tanya lagi sejak kapan wafat itu jadi tidur, ya sejak Al-Quran turun, dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Di mana dalilnya Ustaz Dio, Bang Dio? Dalam surah Az-Zumar ayat 42 dijelaskan detail di situ wafat yang dimaksud. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewafatkan jiwa-jiwa yang dicabut ruhnya atau dikeluarkan ruhnya, yang nggak kembali ke tubuhnya, itulah yang disebut wafat kecil, ditidurkan. Orang yang nggak dicabut ruhnya, nggak ditahan ruhnya ketika melayang ruh, itulah yang disebut itu bro. Kok ketawa tuh? Wafat kok dibagi-bagi, ada-ada aja. Bang Dio, sebenarnya kan Bang Dio, mereka ini makanya kita nggak usah lari tentang pembahasan Al-Quran, bahasa Al-Quran Sang. Mereka ini nggak nyambung. Nanti dijelaskan itu panjang, diwafatkan, nanti kami akan dibangunkan, kami ditidurkan, lalu nanti pada akhirat kami akan dibangunkan oleh Allah. Nah itu kamu nggak akan paham, nggak nyampe ini kau. Gini makanya kamu saja usah pakai bahasa gitu sama open. Sebentar. Kau tadi ketawa. Wafat, definisi wafat itu apa? Coba. Katamu tidur tadi, kata Ustadz Bangsat itu. Buset. Apa sih ini orang nggak ngerti bodoh kan? Gini loh, di apa dimensi? Kau tadi dijelaskan tentang makna wafat. Wafat itu bisa bermakna wafat besar, bisa wafat kecil, tergantung konteks kalimat dan ayat yang dibahas. Paham? Jadi wafat itu ada yang besar, ada yang kecil. Wafat besar itulah yang bagi wafat itu dari. Kau baca surah Az-Zumar 42 itu dalilnya, goblok. Memang kebanyakan makan babi kau, anak pelacur, memang bersundul di gereja. Dimensi, kami itu menjawab bukan memuaskan nafsumu. Kalau kau memuaskan nafsumu, karena kau joget-joget di gereja. Kau ditanya pelangak pelongo, hilang, timbul tenggelam. Giliran kau nanya aku jawab, kau pakai data, kau ketawa. Lucu memang anak gereja ini. Pemakan babi. Markole zongjong lah kau sama makmu. Kiki aja dia, udah ngina dia. Makanya bapakmu jangan buat kondomnya biar kau nak lari dari perut bapakmu. Inilah oten ini. Mereka tuh jawaban mau sesuai dengan apa hawa nafsunya. Goblok kan, dikasih data, dikasih diskusi baik-baik, diskusi baik-baik, ketawa kau, ngolok-ngolok kau. Giliran ku maki-maki kau nak terima kau. Inilah jawaban mereka tuh mau sepemikiran mereka, hawa nafsunya, bukan berdasarkan daripada dalil. Sementara pertanyaan Bang Paru tidak dijawab. Tanya sama orang itu, kita gak usah pakai bahasa tentang Al-Quran kita, gak nyampe. Kan dia bertanya Al-Quran gimana?
Dia bertanya Al-Quran. Ya berarti jangan kita- kamu pakai bahasa-bahasa seperti itu, Sal. Jangan nyampe. Ya intinya Jadi kita kami- sudah membuktikan ya, kita sudah membuktikan umat Islam itu Muslim, debaters Muslim kalau menjawab pertanyaan pakai data, detail, rinci, keren. Lah, Oten ditanya timbul tenggelam kayak babi lagi ngorok. Memang babi ngoroknya tenggelam ya? Enggak. Babi ngorok. Dia dijelaskan. Memang ada Ketawa babi. dia tadi. Ketawa dia Ustadio. Surat Az-Zumar ayat 42 itu, baca itu. Dikiranya kita ngarang-ngarang itu loh. Kayak mereka suka ngarang-ngarang. Emang kalian bahas Injil nyampe lah Injil. Apa Injil apa yang kau maksud? Bibelmu bahasa Indonesia goblok. Udah berapa kali revisi itu bahasa Indonesiamu itu, Bibelmu itu. Al-Quran kalian nggak nyampe. Kenapa? Karena bahasa Arab. Kalau mau bahas Al-Quran belajar bahasa Arab. No, Tuhanmu itu sedis. Ngaku 13 tahun aku belajar bahasa Al-Quran. 13 tahun disuruh baca pelangak-pelongo macam babi. Bawa Injil pula kau. Bibelmu itu bukan Injil. Bibelmu itu karangan manusia. Yang mau dicerdaskan, silakan naik. Oh, ini sampai nanti ke kita yang dosa Sadio ya, sampai di Az-Zumar ayat 53 Sadio ya. Sampai di Az-Zumar 53 bahwasannya Allah berfirman ya kan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu birrahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Oh iya ya teman, ini betul nih. Ini aku pintar. Enggak, dia udah ngina teman-teman. Dia kalimat kasar tadi itu bahasa Batak kalimat kasar tuh. Martole jonjong katanya. Berarti memainkan mamamu gitu. Itu bahasanya tadi itu. Makanya aku bilang turunkan. Kan babi kali nggak ya gitu. Masa sama Ustaz Dio dikatakan begitu? Lagi kalian yang pinter. Noten. Enak kali ngajinya enak kali. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Yesus untuk Bani Israel, sedangkan Oten iya, ke Ustadz Dio pula dibilang, makanya aku bilang kuturunkan tadi, ke Ustadz Dio pula dikatakan. Kan udah nggak ada kali ininya babinya gitu, kebabi-babiannya kan nggak ada lagi. Oke Bang Boy, selamat sore Bang Boy. You can speak English? What you do Hoten? Gue kurang paham bahasa Inggris, tapi yang jelas saya Kristen, bukan Oten. Oh, you Kristen Bukan ya? Oten. Oh, you Bukan Kristen. Oten, tapi Kristen. Kristen. Oke. Bang Sigarani Kristen. Halo. Bang
Halo, selamat sore. Oh iya, Tiga sorry. Rani. Anu, apa Bang? Kepencet, sorry saya muslim. Oh lah iyo, pantasan Kepencet, maaf. Iya. Lah iyo. Maaf, saya pendengar Aku pun setia heran kok kok ya. bisa naik lah ini. Pak, aku pencet rupanya. Iya. Waduh, udah kok jangan sosok caper kok, udah nggak usah caper kok, nggak usah caper, jangan ketawa. Benci aku hari ini, benci. Bisa pula lah kau pencet. Oten. Gimana lah kau ni oten. Oh, Oten ngaku Oten. Oke Bang, itu temanya kan Bang, surga Oten nggak kawin. Bentar. Saya Kristen, bukan Oten. Kristen. Beda Oten sama Kristen. Paham kan? Mana sini? Bang Paru, pasien abang nih Bang Paru. Nah, kenapa kamu Paru itu? Oke Bang, tema kita hari ini Bang adalah Yesus itu janji palsu terhadap adik Oten. Cedak. Gini aja, kita bilang judulnya Tuhan siapakah yang benar? Oke. Tuhan siapakah yang benar? Iya, itu baru mantap diskusinya. Jangan bahas-bahas soal kita mulu. Nanti udah kapan? Oke, kita buka di sini ya. Menurut daripada keimanan Kristen. Oke, gini bentar. Yang bernarasi siapa dulu? Kau atau saya? Oke, silakan kau bernarasi. Ini baik kali aku nih. Nah, aku dulu ya. Oke, di saat orang ngomong jangan dibantah ya. Yes. Oke, gini. Mengapa Tuhan kami itu adalah Yesus? Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia, menjadi Yesus, yaitu Yesus. Allah itu manusia, makanya dia Yesus. Dan kenapa dia kami sembah? Karena dia adalah Allah itu sendiri. Yesus datang ke dunia, dia tidak menyebut dirinya adalah Tuhan, tapi dia menyebut dirinya adalah guru. Kenapa disebut guru? Untuk mengajarkan manusia agar manusia tidak berdosa, tidak melakukan kejahatan lagi. Itulah yang disebut dia jadi guru. Dia tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan, karena dia adalah utusan Tuhan, yaitu Allah yang menjadi manusia. Ngomong apa sih kau nih? Ngomong apa kau? Tuhan tapi bukan Tuhan. Diam dulu, Dio, kau diam dulu Dio. Nanti bapak tampar kamu Dio. Diam dulu. Nama bapak kau lah pesundal goblok, anjing kau babi. Dia adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia. Dia juga utusan yang diutus Tuhan. Adalah. Enggak, di awal dia bilang Yesus Tuhan. Berjalan narasinya, tapi dia bukan Tuhan, dia utusan. Apa lah? Ngomong apa sih? Dia adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia, yang menjelma menjadi manusia. Dia dilahirkan oleh Maria dan dia adalah juga utusan. Utusan sama mengutus beda anjing. Di Yohanes 13 nomor 16, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada Tuhannya atau seorang utusan daripada yang mengutus. Sejak kapan utusan sama mengutus itu jadi satu? Buset. Enggak, di terakhir dia bilang dia itu diutus, dia itu adalah utusan, dia bukan Tuhan, dia utusan. Cemananya? Belum aku tadi narasi, Pak. Belum bernarasi kita, dia sendiri yang bantah narasinya. Untung nggak aku tadi narasi luannya. Dia yang bernarasi, dia sendiri yang bantah narasinya, kan goblok. Kalau aku tadi narasi, setelah nangis luan dia. Bagus dia di lunda narasi. Oh, berarti gitu aja tadi. Ketika adik-adik Oten ini mengajak tentang konsep ketuhanan yang benar, kita biarkan mereka bernarasi, jangan kita. Kalau kita bernarasi menunggu kita, mereka tuh udah tidur luan. Nah, dalam Islam tuh sebenarnya sangat mudah, teman-teman. Nih, aku ada juga catatan ini. Nah, aku catatan selalu ini. Ini di WA aku sendiri nih ya. Tentang ini. Pertama tuh kita bedakan dulu Allah dengan makhluknya. Allah tuh hakikatnya adalah sang pencipta, pencipta segala sesuatu, sedangkan ciptaan itu adalah ciptaan dari Allah itu sendiri. Kan nggak mungkin juga Allah tuh menciptakan segala sesuatu menjadi ciptaannya. Kenapa? Karena surah Al-Zumar Allah berfirman bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah memelihara segala sesuatu. Nggak mungkin Allah itu menjadi ciptaannya. Terus yang menjaga ciptaan ini siapa? Kalau jadi ciptaan, buset. Dan Allah memberi makan tetapi Allah tidak makan. Kenapa? Allah maha kenyang, maha segalanya, maha bijaksana.
mengetahui, mau melihat, namanya juga maha. Masa iya ada Tuhan maha tidur? Buset. Berarti tidur itu orang yang lemah. Yang dikalimatkan kemahan itu adalah yang tidak kelemahan kayak gitu, tidak butuh makan, tidak pernah tidur. Tuhan tidur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat kan? Waalaikumsalam. Iya bang, aku agak pening-pening nih bang. Waduh, ini pening gara-gara open kali nggak? Enggak, aku agak beneran lagi agak dari tadi siang aku agak pening-pening kepala aku. Kenapa Sadio? Iya. Nggak tahu nih. Oh, berarti itu apa sih dibilangnya? Lagi enak badan kayak Sadio nih. Pak Winata jadi nggak nanti Pak Winata tanggal 13? Insya Allah. Nah kalau apa kita tuh ada yang ini yang apa namanya yang bisa bawa mobil. Yang kemarin kita sama Kak Esti yang ke rumah sakit. Siapa Januari? Januari nggak bisa pakai matic dia, manual dia. Pakai mobilnya kan bisa. Pakai mobil dia ya bisa. Nanti kita tinggal ngasih ominya aja sama dia, ya kan? Dari aku 30.000. Dari aku 15.000. Oke, nanti tanggal 13 kita susun lah biar ini. Ya. Kalau aku dijemput, nah alhamdulillah. Iya, nanti kita ke rumah. Berangkat kita. Atau kita naikkan aja orangnya ke atas. Siapa tahu ada di bawah kan? Biar enak ngorbolnya. Tadi itu siapa? Perasaan aku ngomongnya bagus-bagus. Yang ngomong tadi Bang Dio yang ini kok aku kena. Bang Faro aku kena. Kau bilang akun kau anti rungkat. Mana anti rungkat? Aku kena. Perasaan aku ngomongnya bagus-bagus. Bang Faro. Oh mungkin gara-gara ngomong bagus malah aku kebanyakan diem. Mungkin gara-gara perempuan sendiri, Kak Esti. Mungkin gara-gara perempuan sendiri jadi kena. Wah, pilih kasih berarti. Namanya juga tok-tok. Kayak Esti backgroundnya kayak ini kan kayak foto nikah. Iya, foto nikah. Dia mau nikah dia katanya. Kak Esti mau nikah katanya. Alhamdulillah. Kalau jadi CLBK. Cinta lama belum kelar. Enggak, perasaan Bang Dio lo tadi yang ngomongnya itu kan. Oh aku yang kena dibikin. Katanya anti rungkat. Aku jelaskan Al-Quran. Mana anti rungkat? Ini si Paro ini. Aku jelaskan di Al-Quran. Diketawainnya aku syawatan itu. Ku maki lah dia. 7 keturunan nggak bisa dia. Ya terus kenapa yang aku yang kena? Coba Bang Dio. Karena perempuan sendiri. Nah itu dia. Husnuzon aja, mungkin TikTok ini sensitif gara-gara kan KST perempuan sendiri gitu mungkin. Udah besok aku kalau live pakai topi. Mungkin suaranya paling kencang. Nah, Bang Widata. Oh iya. Bang Widata besok aku live pakai topi, pakai kumis, pakai jenggot. Enggak tadi si hotel itu siapa namanya? Biar ku tandain itu dia. kata Kak Vita di bawah. Kayaknya kalau sudah on cam harus ngomong, Bun. Nggak bisa diam aja. Bisa jadi. Enggak, kadang aku ngomong kan aku tuh kalau ada yang ngomong aku diem, Bang Dio ngomong aku diem, Pak Sal ngomong aku diem. Nanti kadang masuk sebentar. Cuman pas agak tau aku. Bang Faro katanya Bang Faro kau bilang rum kau kuat, mana kuatnya? Anti rungkat, Setiap perjuangan harus ada tumbal. Yang gondrong bisa dipanggil masalah tumbal kok. Kenapa aku yang kau tumbalin? Enggak sengaja. Kok kejam kali kau tumbalin aku? Kejam kali kau. Aku kok jadi ketumbal. Besarin aja Pak Winata biar aku kecil Kak Esti. Besarin aja Pak Winata biar aku kecil. Buat apa? Gak apa-apa biar kita tuh. Iya, nama akunnya Dimensi tadi Bang Winata. Kejam kali aku pula jadi tumbalan si Paro ini. Lah, memanglah si TikTok ini. Perasaan aku dari tadi banyak diam.
Ngomong, aku kalau ada yang ngomong aku diem. Kalau Bapak Arum ngomong, diem. Oh, berarti antara dua gitu. Kalau kakak Esti pas ngomong tadi tiba-tiba tukang operator TikToknya terkejut tiba-tiba. Iya nggak tahu. Bisa jadi. Ini di mana ini? Yang punya TikTok ini di mana rumahnya? Biar samperin. Oh, ada. Di mana rumahnya? Apanya ininya? Apa namanya? Linknya di Jakarta nih. Datangin lah. Biar gua aja dia makan ikan mas. Ikan mas dia asik. Jangan makan kita makan. Biar nggak sensi kali gua sama aku. Mak lapar Makan aja. mie ayam 3 porsi lah. Iya bang, binatang aku dikerjain bang. Kurang asam itu. Aku dikerjain. Sampai bluke. Iya, kurang asam yang kerjain itu. Ini siapa ini? Belum punya agama. Selamat sore. Ya, selamat sore. Namanya ada agamamu apa? Kristen apa Islam? Jadi bilang belum punya agama. Belum punya agama. Ya ngapain kau minta naik? Ini kan diskusi lintas agama. Oh, enggak boleh ya naik yang belum punya agama. Mungkin dia mau masuk Ini Islam diskusi dia. lintas agama. Mungkin dia mau masuk Islam dia. Kalau saya belum punya agama. Kok bisa bang? Ya kau ngapain minta naik? Ini diskusi lintas agama. Saya belum punya agama tapi saya muslim. Iya, 3 kali kau bilang saya tidak punya agama, saya tidak punya agama. Iya. Ini room diskusi lintas agama. Kau nggak punya agama, ngapain kau naik? Oh begitu, nggak boleh naik yang belum Iya. punya. Oh, oke Nggak lah. boleh. Yang punya agama di bawah aja Nyima. Kok galak banget Habis aku diam aja, aku kena 3 hari, tanggal 29 April. Ini si Johnson. Si Johnson ini ganti-ganti akun aja lah kok kambing. Bukan, Bang. Astaga. Bukan lagi. Saya berani on kamera kalau saya, karena saya belum punya agama. Buset. Coba besarin dia guys. Saya berani ongkeng kalau saya karena memang belum punya agama bang. Suaranya kayak di ini ya, orang-orang timur gitu ya. Ya orang Sulawesi ya. Sulawesi. Saya orang Sulawesi. Iya kan? Sulawesi kan? Jangan merokok lah. Jangan merokok lah bro. Oke bro. Nanti ditendang sama apa babi roh nanti mau. Rokok suri aja saya merokok. Kalau babi roh bang saya tidak kenal saya karena saya belum punya agama. Kok bisa bang belum punya agama? Abang sebelumnya di KTP apa bang? Nggak nanya. Di KTP sebelumnya apa? Di KTP belum punya, sebelumnya ya agamanya belum punya KTP sekarang. Serius? Belum punya agama, belum. Sumpah demi apa? Sumpah demi apa? Mak bapakmu agamanya apa? Mak bapakmu agamanya apa? Kalau Oke, diturunkan ya. Boleh. Alasan masih menolak Rasulullah Nabi Muhammad